Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari menyimpulkan informasi dan pesan iklan, poster, slogan, pola penyajian, struktur dan kebahasaan iklan, poster dan slogan, serta menulis iklan, slogan dan poster. Nah, simak ya materi berikut ini. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan, dan juga poster ya. Sekarang kita akan menyimpulkan isi, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster secara lisan maupun secara tulisan. Yuk, mari kita simak materinya. Nah, kita menyimpulkan informasi dan pesan dahulu ya. Sekarang coba lihat gambar ini, termasuk gambar apakah? Iklan, slogan, ataupun poster, dan informasi apa yang ada di dalamnya. Ya, benar. Ini adalah gambar dari iklan. Iklannya adalah sebuah pengumuman bahwa telah hilang nik dengan nomor sekian. Selanjutnya, gambar apakah ini? Apakah termasuk iklan, slogan, ataupun poster? Dari kata-katanya, kita bisa tahu bahwa ini adalah masuk ke dalam sebuah slogan. Buku adalah jendela dunia. Slogan tentang pendidikan ya, tentang belajar. Selanjutnya, ini adalah gambar dari yang terakhir adalah gambar poster. Informasinya tentang informasi lomba membaca teks proklamasi dan Pancasila tahun 2020. Mudah sekali ya cara menyimpulkan informasi dan pesannya. Kita bisa lihat pada gambarnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi 2, pola penyajian teks iklan. Ada dua pola penyajian teks iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan elektronik. Kita bongkar dahulu ya. Sekarang media cetak. Ada iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Iklan yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya, jual rumah semi, RMH itu singkatan dari rumah. Nah, itu adalah ciri dari iklan baris. Nah, ini dia ya contoh dari iklan baris. Kita biasa melihatnya di dalam koran. Bentuknya baris memanjang tapi juga tidak terlalu panjang, dan biasanya penulisannya mengalami penyingkatan. Yang kedua, ada iklan kolom. Kalau tadi iklan baris, sekarang berbentuknya adalah kolom. Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertai gambar dan ilustrasi yang menarik. Coba bisa dilihat ya gambarnya. Ini adalah iklan kolom yang menjual produk mobil. Setelah tadi kita mempelajari iklan cetak, sekarang kita beralih ke iklan elektronik ya. Yang pertama ada iklan radio. Iklan radio ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Tentu saja kita bisa mendengarnya di radio ya. Nah, kemudian inilah iklan yang sering kali kita lihat, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan juga gerak. Nah, kita bisa melihatnya tentu saja di televisi ya. Nah, selanjutnya di masa pandemi ini siapa yang kangen menonton bioskop? Nah, iklan juga ada loh ternyata yang berbentuk film. Iklan film ini tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Contohnya ada film Dilan. Nah, ini adalah contoh iklannya. Nah, coba kira-kira ini termasuk contoh iklan apa ya? Iklan baris kah atau iklan kolom? Ya, sudah pasti ini adalah iklan baris karena bentuknya berupa barisan-barisan dan juga ada penyingkatan kata. Yang kedua, kira-kira contoh iklan apa ya? Kalau tadi iklan baris, berarti ini adalah iklan
kolom karena bentuknya seperti kolom dan ada ilustrasinya, yaitu ilustrasi iklan mobil. Maka gambarnya adalah mobil. Ya, sama ya. Ini contoh yang ketiga adalah iklan. Coba tebak, iklan apa ya? Betul, ini adalah iklan baris. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur teks poster. Setelah tadi struktur teks iklan, sekarang kita beralih ke teks poster. Yang pertama, kalimat dan gambar dipilih sesuai dengan tujuan. Kalimat dan poster bersifat mempengaruhi atau mengajak atau menarik. Kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan memahaminya dalam waktu yang singkat, dan poster dilengkapi dengan gambar agar khalayak dengan cepat menarik, dan kalimat yang banyak tidak perlu digunakan. Gambar sudah mewakili poster. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, persuasif. Apa sih persuasif itu? Yaitu ajakan dalam meyakinkan konsumen untuk percaya pada produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan ataupun larangan. Nah, selanjutnya ada berirama. Kata yang di dalam sebuah iklan tersebut memiliki rima atau pengulangan nada yang sama. Nah, kata imperatif tadi masuk ke dalam rima juga karena biasanya ada kata yang diulang dengan sama. Selanjutnya yang keempat ada berkesan positif. Dalam sebuah iklan jangan sampai menjelek-jelekan atau menghina sebuah produk ataupun jasa. Nah, biasanya sesama penjual ini bersaing, tapi bersaingnya secara sehat ya. Selanjutnya yang kelima ada ringkas, tidak terlalu panjang dan menyampaikan maksud dan tujuannya dengan secara tepat. Yang keenam, bersifat fakta. Iklan itu harus mengandung fakta. Karena apa? Barang yang dijual atau produk yang dijual ataupun jasa yang dijual harus benar-benar ada, bukan suatu hal yang bersifat bohong atau fiktif ya. Selanjutnya adalah menulis iklan, slogan, dan poster. Ada langkah-langkah penulisannya. Yang pertama, kita harus menentukan temanya. Yang kedua, mengumpulkan bahannya. Kira-kira produknya apa, jasanya apa, atau kalau kita mau membuat slogan, kalimatnya tentang apa, poster bagaimana gambarnya, dan kita menyusun kerangkanya. Juga menentukan jenis media yang akan digunakan. Selanjutnya ada tahap penyuntingan. Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu ejaan, tanda baca, diksi, kalimat, dan juga kebenaran konsep. Nah, itulah tadi yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.